Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan karunia rahmat, inayah serta hidayahnya pada siang hari ini. Kita masih diperkenankan untuk bisa berkumpul kembali, bisa bermuajahah, bertemu muka dalam rangka memenuhi panggilan Allah, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang mengaku telah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan ibadah sholat Jum'ah dengan berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para pengikut-pengikutnya, termasuk insya Allah kita semua sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di antara dosa atau dosa-dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik menurut Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya ada 3. Yang pertama adalah dosa yang dilakukan oleh makhluk Allah yang bernama iblis laknatullah alaih. Di antara dosa yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih adalah dosa angkuh atau dosa sombong. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita, wa iyyakum wal kibru fa inna iblisa hamalahul kibra. Jauhi oleh kalian semua kesombongan, keangkuhan, karena sesungguhnya iblis dihinggapi dengan sifat sombong itu, yaitu ketika iblis laknatullah diperintah untuk menghormat, untuk sujud
kepada makhluk baru yang bernama manusia, maka iblis menolak perintah Allah itu. Di dalam Al-Quran diabadikan aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis menolak, istakbaro, berlaku sombong, wa kana minal kafirin, maka iblis itu termasuk kepada kelompok yang kafir. Nah, di antara alasan iblis, dan ini menjadi alasan utama kenapa orang kelompok berlaku sombong, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran ketika Allah bertanya kepada makhluk yang bernama iblis itu, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud, tidak mau menghormat kepada Adam? Dengan lugas iblis menjawab, ana khairum minhu, aku lebih utama, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku dari api, sedangkan Adam diciptakan olehmu dari tanah. Ana khairum minhu, inilah salah satu alasan iblis. Dan di antara alasan-alasan manusia atau kelompok yang menyombongkan dirinya, salah satunya adalah itu. Biasanya sombong itu menganggap bahwa dirinya lebih daripada orang lain, menganggap dirinya lebih pintar daripada orang lain, menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Timbullah rasa kesombongan dalam dirinya. Ana khairum minhu, itulah alasan iblis. Dan di antara bangsa, kelompok yang diabadikan dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah, adalah kelompok Yahudi. Sampai-sampai kelompok Yahudi atau bangsa Yahudi mengatakan, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Itu yang pertama. Neraka tidak akan mensiksa mereka kecuali hanya beberapa hari saja. Mengklaim bahwa neraka bisa diatur oleh mereka. Bahkan dalam ayat yang lain, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, tidak akan pernah masuk ke surga kecuali mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Surga saja, la yadkhulal jannata, tidak akan pernah masuk ke surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Surga saja sudah diklaim oleh mereka. Kenapa? Menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Memang benar dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih diterangkan. Umpamanya Rasulullah SAW mengatakan, setiap nabi wafat, kami ganti dengan nabi yang lain, itu di kalangan mereka. Setiap nabi dibunuh, Allah gantikan nabi yang lain. Dan dalam Al-Quran ternyata dalam satu dekade atau satu peristiwa, satu zaman, bisa lebih daripada satu atau dua nabi yang ada ketika itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Contohnya pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ternyata di situ ada Nabi Harun alaihissalam.
sejaman juga dengan Nabi Syuaib alaihissalam, bahkan sejaman dengan Nabi Haidir alaihissalam. Sehingga dengan itu mereka berbangga. Padahal di samping kebanyakan nabi itu menunjukkan bahwa tingkah laku mereka harus diluruskan oleh para nabi karena sering melanggar. Bahkan dalam Al-Quran sampai-sampai melalui lisan Nabi Musa alaihissalam dikutuk mereka itu. Kunu kirodatan khasiin. Nah, di antara makhluk Allah yang pertama mempunyai sifat sombong karena dianggap berlebih daripada yang lain adalah iblis laknatullah alaihi. Iyyakum wal kibra, sabda Rasulullah, jauhi oleh kalian. Sedangkan dalam hadis al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kibir itu, sombong itu adalah batrul haq, menolak kebenaran dan menganggap kecil manusia yang lain. Itulah iblis laknatullah alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, dosa yang kedua adalah al-hirsu. Dan ini pernah seorang manusia terhinggapi sifat al-hirsu karena ingin menguasai secara keseluruhan, menikmati secara keseluruhan. Al-hirsu atau rakus itu. Dan ini pun diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wal hirsu. Fa inna Adama hamalahul hirsu. Jauhi oleh kalian sifat rakus, sifat tamak. Karena Adam dulu pernah terhinggapi sifat ini. Ketika beliau bersama istrinya memakan satu pohon larangan oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Qur'an mengkisahkan, menceritakan wa kula minha ragadan haitsu siktuma wala taqruba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Silahkan makan sepuas kamu, nikmati sepuas kamu, tapi satu jangan kau dekati. Allah melarang mendekati apalagi menikmati. Sebagaimana inilah langkah dalam hukum Islam itu, langkah preventif, pencegahan. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina, apalagi kalau berbuat itu. Ini juga wala taqraba hadhihi sajarah, jangan kau dekati, kamu akan menjadi orang yang zalim. Dan ternyata Nabi Adam dengan tipu daya iblis bisa terpedaya. Dan Nabi Adam mengakui kesalahan sampai beratus tahun. Memohon kepada Allah. Bukan hanya satu malam. Bukan hanya 2 malam 2 hari. Ratusan tahun. Beliau bermunajat kepada Allah sambil menangis. Yang diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana dholamna anfusana. Fa'illam tagfir lana. Wa tarhamna. Lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah zalim terhadap diri kami. Fa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka pasti kami berada dalam kelompok orang-orang yang rugi. Terus. Dan ketika melanggar yang diharamkan oleh Allah,
Nabi Adam dan Ibu Hawa lepas bajunya. Maka sesuatu yang tidak boleh terlihat oleh umum lepas. Itulah makna dari haram itu, yakni awalnya adalah kehormatan. Jika melanggar kehormatan, maka akan terbuka aib kita. Kalau kita melakukan yang haram, maka aib kita terbuka. Begitulah yang dicontohkan dalam Al-Quran ketika peristiwa Adam dan Ibu Hawa saat melanggar salah satu larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah dosa yang menganggap bahwa orang lain punya kelebihan. Kalau takabur tadi, menganggap orang lain lemah terus. Kalau ini, dosa ini adalah menganggap bahwa orang lain punya kelebihan, sehingga mencari cara supaya kelebihan itu menimpa kepada dirinya sendiri, bisa pindah ke dalam dirinya sendiri, yakni hasud. Dan ini pun disinggung dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal hasad. Jauhi oleh kalian sifat hasud, yang sering diartikan sifat dengki, iri. Fa inna ibnai adama qatala ahaduhuma hasadan. Karena dua anak Adam, yang satu membunuh saudaranya disebabkan adanya rasa hasud terhadap saudara. Yang membunuh menganggap bahwa adiknya dilimpahi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelebihan, yakni bisa menikahi yang dianggap oleh kakaknya wanita yang cantik, yang paling cantik waktu itu. Dan itulah hukum Allah. Tidak boleh, haram hukumnya menikahi yang sekelahiran, tapi harus silang. Tapi karena menganggap yang sekelahirannya lebih cantik, dia tidak mau. Karena tentu adiknya mendapat nikmat yang luar biasa. Akhirnya cari cara supaya melenyapkan kenikmatan itu dari adiknya. Dibunuhlah. Ini dosa hasud. Sehingga dalam hadis yang lain, ketika ada seseorang yang dibunuh dengan rasa hasud karena kebencian, maka yang pertama kali, karena ini pertama kali pertumpahan darah dalam sejarah manusia, yakni pembunuhan, maka dia akan kebagian dosanya. Setiap ada orang pentumpahan darah dengan seperti yang dilakukan oleh menurut perjanjian lama Qabil, maka dia kebagian dari dosa yang pernah ia contohkan kepada seluruh umat manusia, termasuk kita semua. Nah, dalam hadis tersebut dikatakan bahwa 3 dosa itulah merupakan titik utama dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang lain. Karena kesombongan, karena kerakusan, karena rasa hasud, itulah yang menimbulkan dosa-dosa yang lain. Adanya kebohongan, penipuan, dan lain sebagainya disebabkan karena dari 3 dosa itu pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dosa al-kibru, sifat sombong, dosa rakus, al-hirsu, dan dosa al-hasadu, sifat hasad. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan di antaranya untuk berlindung dari orang-orang yang hasud. Ini menunjukkan bahwa betapa bahayanya yang diakibatkan dari rasa hasud itu. Bahkan keluarga bisa berantakan. Bahkan bisa saling bunuh-membunuh sebagaimana di awal tadi. Karena rasa hasud ada dalam hatinya. Maka sampai kapanpun dia berusaha untuk mencari celah kelemahan saudaranya itu. Di dalam surat Quran surat Al-Falaq saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu ayatnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari orang penghasut ketika ia melakukan perbuatan hasud. Jadi awalnya adalah dalam hati hasud, lalu dipraktekkan dalam perbuatan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri, dari kejahatan orang yang hasud ada dalam hati. Penyakit hati. Idza hasad. Sebagaimana kita saksikan bagaimana orang-orang yang hasud membantai, bukan hanya, kalau membantai memang bukan hanya kepada yang dewasa, melainkan kepada anak-anak. Bahkan bukan hanya kepada anak-anak, sampai binatang peliharaannya pun ikut dibenci. Itulah orang yang hasud. Ketika seseorang benci terhadap binatang peliharaan orang lain, itu menandakan ada sinyalir dia punya rasa hasud. Padahal yang dia benci, yang dia hasadan itu adalah orangnya. Begitupun orang-orang Zionis Israel. Kalau kita contohkan, kalau dalam Islam ketika terjadi peperangan ada sesuatu aturan yang tidak boleh dilanggar. Yang utama adalah di bulan-bulan haram tidak boleh. Haram. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab dalam Islam tidak boleh peperangan. Kecuali kalau diserang. Itu aturan. Jika terjadi peperangan tidak boleh membunuh anak dan perempuan. Dan tidak boleh menghanguskan sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Seperti makanan dan tumbuh-tumbuhan. Tapi coba lihat sekarang. Dan tidak boleh berlebih-lebihan ketika membunuh. Termasuk orang Islam juga ketika membunuh tidak boleh berlebih-lebihan. Bunuh saja ketika perang terjadi.
Jangan sampai kita tidak adil disebabkan membunuh musuh. Biasa pembunuhan yang dihalalkan itu diantaranya ketika perang atau ketika dihukum dia. Tapi hindari sifat berlebihan. Karena bisa jadi ketika kita membenci seseorang, maka timbullah ketidakadilan dalam menilai, termasuk kepada yang ia punyai, harta ataupun yang lainnya, anak dan yang lain. Mudah-mudahan kita terhindar dari 3 dosa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dosa-dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk, baik itu makhluk manusia ataupun makhluk yang lain, yakni al-kibru, sombong, al-hirsu, rakus, dan al-hasadu, dengki. Mudah-mudahan kita terhindar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya mujibas sa'ilin. Walhamdulillahirabbil alamin.